Halo semuanya, balik lagi sama aku Rakai. Dan di video kali ini aku bakal bahas tentang topik yang pastinya bakal relate banget nih buat kalian pelajar, mahasiswa, atau bahkan orang yang udah kerja sekalipun. Ada yang bisa tebak gak nih topiknya apa? Yap, bener banget, kita bakal bahas tentang organisasi. Jadi organisasi ini adalah salah satu aspek yang udah pastinya bakal familiar banget di kehidupan kita sehari-hari. Mulai dari sekolah, dari lingkungan kampus, bahkan sampai di tempat kerja atau di keluarga sekalipun juga pasti itu ada yang namanya organisasi. Nah, biasanya organisasi ini dikenali lewat dinamika yang terstruktur dan anggota-anggotanya itu biasanya bertanggung jawab untuk melakukan tugas-tugas tertentu. Nah, di video kali ini aku bakal bahas lebih dalam lagi gimana sih organisasi itu bisa jadi kunci kesuksesan kita, balik dari POV personal kita ataupun dari POV profesional. Simak ya. Nah, pertama-tama kita bakal bahas tentang pengenalan organisasi itu sendiri. Jadi secara umum, organisasi itu biasanya adalah sekumpulan orang-orang yang diatur dalam struktur tertentu untuk mencapai tujuan yang sudah disepakati di awalnya. Nah, contohnya itu bisa jadi OSIS, bisa jadi himpunan mahasiswa, bisa jadi kantor perusahaan, ataupun kelompok-kelompok volunteer. Nah, biasanya dalam organisasi ini berlaku aturan-aturan, struktur, ataupun prosedur-prosedur yang biasanya ditentukan dan ditetapkan tergantung tujuannya masing-masing. Nah, struktur organisasi yang paling sering dipakai itu biasanya struktur organisasi hierarkis dan fungsional. Jadi kalau hierarkis itu biasanya kekuasaan dan tanggung jawabnya itu dari atas ke bawah. Sementara kalau fungsional, tanggung jawabnya itu dipegang oleh divisi-divisi yang sudah dibentuk sebelumnya. Nah, contohnya kalau misalkan di organisasi yang aku ikutin, yaitu Prima dan organisasi himpunan mahasiswa, itu pakai struktur organisasi ini. Jadi kalau misalkan ada segala hal yang terkait approval tentang hasil kerja aku, itu diserahkannya itu harus secara bertahap. Jadi contohnya misalkan aku ada desain yang mau di-post, berarti aku kasih dulu ke kepala divisi aku, nanti kepala divisi aku ngasih ke ketuanya. Habis itu nanti ketuanya ngasih ke pembina, lalu ke prodi, lalu ke dekan, lalu selanjutnya ke rektor. Jadi nggak bisa tuh aku sebagai anggota tiba-tiba langsung mengajukan ke dekan misalnya, itu nggak bisa. Jadi harus melalui secara bertahap kayak gitu. Di organisasi kita sendiri, kita pasti ada yang namanya dihadapkan oleh masalah dan kendala. Nah, ketika kita sedang dihadapkan oleh masalah dan kendala ini, kemampuan kita dalam critical thinking dan problem solving pasti bakal dirangsang habis-habisan. Karena terkadang beberapa masalah yang ada di organisasi itu pasti membutuhkan solusi yang kreatif dan solusi yang cepat. Kita ambil contoh dari cerita aku ketika di Prima kemarin. Jadi ada masalah, ada kendala di mana air galon untuk mahasiswa baru itu enggak datang karena vendornya telat. Alhasil, kita semua kelabakan di situ karena panitia-panitia itu semuanya udah pada sibuk dengan job desk-nya masing-masing, dengan tugasnya masing-masing. Alhasil, salah satu teman panitia aku, dia berinisiatif untuk keluar dan pergi air galon dari toko yang paling dekat di kampus. Nah, tentunya dalam problem solving ini sendiri, kita membutuhkan kolaborasi dan komunikasi yang baik ya. Jadi, sebetulnya air galon ini adalah divisi konsumsi, tanggung jawab dari divisi konsumsi. Tapi, teman aku ini yang tadi beli air galon di kampus, di toko terdekat kampus itu, dia adalah panitia dari divisi perlengkapan. Jadi bukan semata-mata karena itu bukan tanggung jawab divisi kamu, jadi kamu bisa cuek gitu aja. Enggak, karena dalam organisasi itu kita sejatinya adalah bekerja sama-sama untuk mencapai tujuan yang sudah ditetapkan sebelumnya. Nah, gimana teman-teman setelah kita bahas tentang organisasi? Semoga kita bisa jadi individu yang lebih efektif dan efisien ya dalam berkontribusi pada kesuksesan organisasi kita masing-masing. Jadi melalui apa aja tuh tadi? Melalui struktur yang jelas, melalui pengambilan keputusan yang baik, dan juga komunikasi yang terus dikembangkan lagi. Organisasi kita pasti bisa mencapai tujuannya dengan baik, dan kita sebagai individu pun pasti bisa terus berkembang dan berinovasi dalam memberikan insight karena kita sudah punya pengalaman-pengalaman dalam organisasi yang sudah kita ikuti. Kayak aku. Terima kasih sudah mendengarkan. Semoga bermanfaat informasi yang sudah aku berikan kepada kalian. Sampai jumpa di video selanjutnya.